Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Proling. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam guys. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya, kerjaannya juga lancar ya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah klik video ini. Kali ini aku ingin membawakan cerita apa? Ya tentunya cerita tentang TKW, khususnya TKW Hongkong. Gimana kisah ceritanya? Ikuti terus dan jangan skip agar teman-teman semuanya tidak salah paham gitu ya. Oke guys, aku sekarang mau membawakan cerita tentang TKW Hongkong yang mempunyai pengalaman buruk. Dia namanya Denny. Dia di Hongkong sudah 3 tahun. Ceritanya dia itu menghilangkan sendoknya bayi. Berujung laporan. Denny ini di Hongkong sudah 3 tahun. Kan 2 tahun kontraknya. Dia renew kontrak. Sudah melewati separuh jalan lah. Dia ngebreak dan mencari majikan lagi. Dia mendapatkan majikan jaga anak yang baru ya. Dia itu ngebreak guys. Lalu dia mendapatkan majikan jaga anak. Kebetulan nyonya ini tidak kerja. Dia jobnya hanya jaga anak dan bersih-bersih. Nyonya ini yang merawat anaknya, cuman dia ngambil pembantu, hanya membantu-bantu saja, membantu nyonya itu. Nggak 100% menjaga anaknya. Yang suami kerja. Setelah itu si Denny ini dikasih libur setiap minggu. Dia selama 1 bulan itu tidak ada masalah apa-apa, cuman ya memang majikannya cerewet gitu. Tapi si Denny ini mencoba untuk bertahan, betah lah di sana karena kan yang kemarin sudah ngebreak. Jadi yang sekarang majikan baru ini 1 bulan itu enak katanya guys. Majikan tuh enak lah. Ya, cerewetnya sudah biasa lah, pokoknya ya menyadari lah si Denny ini biasalah ikut orang cerewet begitu, memang menerima lah sampai ingin finish katanya. Lalu si Denny ini kan setiap harinya menyiapkan makanannya si anak ini, kan masih umur 1 tahunan, kan makannya kan yang lembek-lembek gitu kan ya. Setelah itu Denny ini libur. Denny ini setiap hari Sabtunya itu selalu menyiapkan apa kebutuhan si bayi untuk hari Minggu, karena hari Minggu itu si anak ini sama keluarganya itu keluar guys, jalan-jalan lah. Waktu itu menyiapkan. Terus hari Minggunya Denny kan libur. Ternyata majikannya ini mau berangkat atau gimana, sendoknya si bayi ini tidak ada guys. Lalu majikan ini telepon sama si Denny. Padahal hanya sendok. Nah, ini bayangkan ya kalau di Hongkong. Padahal hanya sendok. Si Denny ini ditelepon waktu itu libur, kemana sendoknya? Mungkin Denny ini lupa ya, nggak naruh tapi bilangnya naruh atau gimana. Bilangnya sudah ditaruh di tempat itu, tidak ada. Majikannya ngomong tidak ada sendok. Apa dia bilang begitu? Terus eyel-eyelan ternyata majikan itu tidak jadi pergi. Tidak jadi pergi guys, nggak jadi keluar lah, intinya gara-gara itu sendoknya bayi. Apa sendoknya bayi itu?
emas kali ya. Kayak kok sampai rame gitu kan. Memang begini kalau orang Cina, walaupun itu sendoknya jelek, tapi itu kayak memang itu kepunyaannya, itu tidak boleh kita hilangkan. Kalau memang hilangkan itu harus ngomong gitu loh. Kalau bisa menerima majikan ya alhamdulillah, nggak menerima ya resiko gitu. Kalau di Hong Kong akhirnya si majikan ini nggak jadi keluar guys. Majikannya ini telepon si Denny ini untuk menyuruh Denny segera pulang. Sekarang kamu harus secepatnya pulang. Karena sendoknya pipi tidak ada. Sendoknya itu tidak ada katanya. Itu katanya sendok kesayangan guys ya. Akhirnya si Denny ini pulang, jam 4 pulang. Dia mencari sendok itu gak ada guys. Sendok itu tidak ada. Kan kalau sendoknya bayi kan kecil toh. Mungkin ke apa yo katut nang sampah atau piye lah, nggak ngerti lah, pokoknya sendok itu jelas-jelas memang tidak ada, hilang gitu loh. Perasaan sudah aku cuci nyonya gitu kan sama si Denny ini, tapi tidak ada, kemana gini-gini, apakah kamu membuangnya? Tidak. Jawaban apapun ya salah kita guys, karena sudah menghilangkan itu sendok gitu, padahal sendoknya bayi. Ya inilah Hong Kong guys, kesalahan sedikit itu terus nggak dimaafkan guys gitu loh. Untung-untungan lah intinya. Akhirnya si majikan tidak terima guys, karena itu sendok kesayangan pipi bayi itu. Katanya dengan sendok itu bayi itu makannya banyak, seperti itulah. Tapi sendok itu tidak ada. Akhirnya malah pulang itu sudah bertengkar sama si Denny ini, bertengkar. Denny dilaporkan ke agent, dan agent juga marah sama Denny, dan Denny ini dilaporkan ke polisi guys. Denny ini dilaporkan ke polisi hanya karena sendok gitu lah. Terus ya dimintai keterangan lah sama polisi itu, tapi akhirnya apa ya, mungkin karena hanya alasan sendok ya. Tapi sebetulnya kalau apa ya, yang penting dia nggak mencuri gitu loh. Sendok itu sudah dicuci, mungkin kena kebuang atau gimana gitu. Namanya sendok itu dilaporkan guys, hanya gara-gara sendok hilang kecil itu dilaporkan ke polisi. Tapi setelah diinterogasi sama polisi itu, agennya mungkin membantu atau gimana, ternyata dia bisa pulang bebas gitu loh. Hanya karena sendok terjadi masalah, dan sekarang Denny bebas lah, agennya yang bantu mungkin ya. Jadi interminit setelah dilaporkan tuh memang sudah diinterminit Rininya itu. Majikannya maafan kali ya. Kasihan itu guys. Makanya kerja di Hong Kong itu memang harus super hati-hati. Jika merusak barang, menghilangkan barang, harus ngomong dulu sebelum majikan itu tahu. Minta maaf, minta maaf. Karena ya itu, majikan tuh kalau sudah tidak memaafkan ya sudah dibuang, kita diinterminit gitu loh. Ya apapun itu. Banyaklah kejadian-kejadian TKW ini di Hong Kong ini, banyak masalah-masalah. Dipikir di sini itu gak ada apa mulus seperti profilmu gitu, enggak, banyak masalah di sini ya. Makanya kalau mau ke Hong Kong itu harus benar-benar disiapkan mental dan pakai otaknya itu harus berpikir, terus apa ya, harus dimatangkan, siapkan fisik. Karena kan majikanku tepak-tepakan. Lah kalau akibatnya seperti ini, apa solusinya jika terjadi seperti ini? Sebelum diketemukan majikan, itu ngomong dulu kita. Jika tahu kita kalau barangnya tuh hilang, segera lapor. Lah tapi kan kalau sendok ini kan dia sudah merasa mencucinya, ditaruh di situ, ternyata tidak ada. Kalau misalkan tahu barangnya hilang atau rusak,
Nah, itu segera laporkan agar tidak terjadi masalah yang panjang gitu ya. Karena majikan di Hong Kong tuh kebanyakan yang tidak punya hati gitu ya. Kita tahu lah gitu, kita harus menyadari bahwa orang Hong Kong tuh gitu. Tapi kan tidak semua seperti itu. Tepak-tepakan, majikan tuh tepak-tepakan guys gitu ya. Ini buat pelajaran khusus untuk diriku sendiri dan untuk teman-teman semuanya yang menjadi TKW lah, apapun itu dimanapun. Lebih hati-hati, kalau punya masalah diomongin baik-baik sama majikan. Kan itu kan barang mungkin itu barang istimewa atau apa, kan takutnya begitu. Jadi harus diomongin lah, harus minta maaf duluan daripada ditabrak duluan. Lebih baik ngomong duluan gitu loh guys, yang ngerti ya maksudku. Lebih baik kita ngomong duluan daripada majikan bertanya gitu loh ya, kalau ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Semoga pengalaman Denny ini bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi gambaran untuk TKW semuanya, khususnya aku. Hati-hatilah kalau dalam melakukan sesuatu. Kita harus lebih hati-hati, kita harus teliti, seksama, agar kita itu tidak punya masalah gitu ya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa support terus Sylvia Proling, like dan komennya juga. Jangan lupa kritik dan sarannya, komen di bawah, berikan aku saran dan kritiknya ya. Mari kita doakan Denny ini mendapatkan majikan yang lebih baik dari yang kemarin. Yang semangat untuk Denny, teruskan perjuangan kamu demi keluarga. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita-cerita TKW selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.